Pelajaran dari peralihan Orde Lama ke Orde Baru cukup bagi kita semua. Karena ternyata otoritarian itu bisa muncul karena favoritisme terhadap kekuasaan yang berlebihan, dukungan terhadap kekuasaan yang buta, yang irasional, yang menyebabkan tindakan-tindakan penguasa sering dibenarkan walaupun itu mengancam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber sesuatu. Apa yang saya akan uber? Uber itu masih ingat kan? Ulas berita. Nah, yang saya mau ulas adalah mengenai laporan yang menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia terus turun. Jadi demokrasi dalam bahaya. Indeks kebebasan di Indonesia menurun akibat diskriminasi dan kekerasan. Sebagaimana dilansir oleh Kata Data dengan sumber Freedom House 2019. Jadi Freedom House ini adalah lembaga di Amerika Serikat yang diinisiasi oleh First Lady Amerika Serikat Eleanor Roosevelt yang kerjanya tiap tahun mengukur indeks demokrasi di seluruh dunia. Untuk laporan tahun 2020 yang merupakan penilaian tahun 2019, Freedom House memang merilis hal yang tidak menggembirakan. Karena di dunia ini rata-rata terjadi penurunan tingkat demokrasi. Termasuk di Amerika Serikat sekalipun, terutama pada saat masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Nah, di Indonesia penurunan itu juga terjadi paling tidak sejak tahun 2016. Sebagaimana data yang dilansir oleh Kata Data dengan sumber Freedom House, tahun 2016 indeks kebebasan Indonesia itu angkanya 65. Tahun 2017 masih 65. Kemudian tahun 2018 turun menjadi 64 dan tahun 2019 turun lagi menjadi 62. Jadi 65, 65, 64 dan 62 ini menggolongkan Indonesia sebagai negara yang partly free atau bebas sebagian, tidak bebas penuh. Karena range-nya adalah dari 100 ke 70 itu adalah bebas, dari 69 ke 40 itu bebas sebagian dan Indonesia termasuk di dalamnya, dan dari 39 ke 0 itu tidak bebas. Sejak reformasi kita berharap bahwa bangunan demokrasi di Indonesia terus stabil. Awalnya kita sangat bangga karena Indonesia ditempatkan sebagai negara demokrasi baru. Tapi 3 tahun terakhir ini sangat mencemaskan karena kebebasan di Indonesia mulai berkurang. Saya bacakan beritanya. Kondisi hak politik dan kebebasan sipil Indonesia semakin menurun sejak 2016. Hal ini terlihat dari laporan yang dipublikasikan Freedom House dengan judul Freedom in the World. Skor kebebasan Indonesia pada 2019 sebesar 62 dari skala 0 sampai 100. Angka tersebut mengalami penurunan dalam 3 tahun secara beruntun ke level 62 seperti terlihat pada grafik. Jadi grafiknya sudah saya sebutkan. 65 di 2016, 65 di 2017, kemudian turun menjadi 64 di 2018 dan kemudian 62 di 2019. Freedom House menyebutkan penurunan ini terjadi karena adanya korupsi yang sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan, ketegangan di Papua, dan penggunaan kewenangan secara politis atas undang-undang pencemaran nama baik. Jadi Sobat Era sekalian yang harus digarisbawahi, korupsi yang masih sistemik, kemudian penggunaan undang-undang ITE yang kebangetan sesungguhnya. Karena bisa menjerat siapa saja yang dianggap menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan,
menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Siapapun bisa kena. Pejabat tersinggung sedikit, mengadu pada polisi dan polisi kemudian memproses dan akhirnya kena. Dan ini gejala yang tentu saja tidak sehat. Kondisi tersebut membuat Indonesia masuk dalam kategori setengah bebas yang dapat dilihat dari 3 indikator. Indikator ini memiliki skala maksimal 7, 1 bebas, 7 tidak bebas, dengan nilai 3 terhadap angka kebebasan, 2 terhadap hak politik, dan 4 terhadap kebebasan sipil. Jadi untuk hak politik boleh Indonesia mendapatkan nilai 2, kemudian kebebasan dapat 3, tapi yang paling rentan adalah 4 nilainya, yaitu kebebasan sipil. Ini merupakan alarm yang perlu digarisbawahi oleh kita semua. Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan pertama kali seorang sipil dipilih dalam proses pemilihan secara langsung. Kita tahu pada tahun 2004 dan 2009 yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono, seorang yang berasal dari TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal dan kemudian mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan. Dan mitos pemilihan presiden itu adalah Jawa, Islam, dan militer. Tapi militer bisa diatasi, bisa dijebol dindingnya oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bukan yang berasal dari kalangan militer, bukan seorang jenderal TNI. Tetapi paradoksnya adalah justru dalam masa pemerintahan Jokowi yang sipil ini, kebebasan kita malah menurun. Ada ancaman terhadap demokrasi kita. Kita tidak bisa membohongi atas angka, fakta, dan data ini. Yang paling membahayakan kalau kita kaitkan dengan kebebasan sipil yang skornya tadi cuma 4, artinya skor yang sangat berbahaya karena 1 sampai skala 7 tadi, yaitu penggunaan undang-undang ITE tadi. Sekarang ini seperti yang sudah saya sebutkan, kita seperti sedang diintip untuk salah ngomong kalau mengkritik pemerintah. Jadi pola yang sudah terjadi saat ini, siapapun yang kritis dengan kekuasaan, dengan pemerintahan, maka terancam macam-macam. Yang paling ringan itu adalah diserang buzzer. Entah buzzer yang resmi maupun barangkali buzzer sukarela. Nah, ini yang menurut saya tidak sehat. Berkali-kali saya kritik bahwa pemerintah tidak boleh memecah belah masyarakat. Pemerintah harus terbuka. Tetapi jangan lupa, hal-hal seperti ini kan terjadi karena iklim politik kita yang tidak sehat. Sejak pemilihan presiden 2014, pemilihan gubernur DKI 2017, kemudian pemilihan presiden 2019, negara ini berada pada situasi yang kurang sehat bagi iklim demokratisasi. Karena tadi terjadinya politik pembelahan. Itulah sebabnya, Sobat Era sekalian, saya selalu mengkampanyekan dihapuskannya presidensial threshold. Yang bagi saya adalah pangkal sebab, pangkal tolak. Mengapa kemudian terjadi ketidakbebasan? Indeks demokrasi kita, indeks kebebasan kita turun angkanya dari 65, 64 ke sekarang 62. Kalau kita biarkan, bisa jadi kemudian kita turun terus dan kita kembali pada kubangan negara-negara otoritarian, baik seperti zaman Orde Lama maupun zaman Orde Baru. Kita tidak menginginkan itu, Sobat Era sekalian. Karena itulah saya termasuk yang mendorong, menghimbau kepada semua komponen masyarakat agar kita membangun kembali demokrasi kita secara sehat. Kita budayakan kritik. Tidak apa-apa dikritik. Yang penting adalah jangan mengeluarkan lontaran penghinaan. Dan kita terima kritik itu dengan secara sehat. Saya misalnya, saya bacakan kritik dalam rubrik batik, bacain kritik. Walaupun saya tahu tidak semuanya berisi kritik. Sebagian besar berisi penghinaan sesungguhnya. Tapi kita semua harus terbiasa dengan hal seperti itu. Mungkin setelah dibacakan, mereka yang menghina akan berkurang dengan sendirinya. Kritik is welcome. Pemerintah pun harus mau mendengarkan kritik. Nah, celakanya kadang-kadang siapapun yang berkuasa hanya ingin mendengar pujian. Kritik tidak mau. Yang didengar itu adalah ujaran kebencian yang segera diproses. Tapi ujaran misalnya
pemujian, ujaran kesenangan, kata teman saya Adi Masardi misalnya, itu harusnya dihukum juga karena bisa menyesatkan. Ya tentu tidak seperti itu ya secara teoritis. Tapi yang ingin saya katakan adalah kritik, ya kritik saja. Kritik harus diterima. Kalau kritik itu benar, menjadi bahan introspeksi, sering saya katakan. Kalau tidak benar, dia menjadi bahan legitimasi. Tidak perlu menghadapi kritik seperti orang yang menghadapi serangan, sehingga menyiapkan serangan balik. Toh kritik itu juga tidak perlu dengan keharusan, misalnya dengan solusi. Ada orang yang bisa mengkritik tapi dia tidak tahu menawarkan solusi. Karena ya yang harus mencari solusi kan tentu orang yang berkuasa, bukan dianya. Lalu kemudian cara menyampaikan kritik. Kita tahu tidak semua orang punya akses. Dan kita tahu bahwa kadang-kadang suara yang terlalu lamat-lamat tidak didengar. Jadi kadang-kadang kita perlu juga mengkritik secara kencang sehingga didengarkan, diperhatikan. Jadi kalau kita lihat kritik, harusnya pemerintah yang berkuasa melihat substansinya saja. Kalau benar menjadi bahan perenungan, kalau salah ya cuekin saja, namanya juga keliru. Saya tidak pernah melihat bahwa pemerintah akan runtuh, akan jatuh karena dikritik. Pemerintah akan runtuh dan akan jatuh karena kelakuannya sendiri, karena kebijakannya sendiri. Manusia hina bukan karena dia dihina, tapi karena kelakuannya sendiri. Kalau pemerintahan Jokowi misalnya tidak meyakinkan, tidak bisa meyakinkan masyarakat, meyakinkan kita semua bahwa beliau adalah sosok yang demokratis dengan kebijakan-kebijakan yang demokratis, tidak misalnya mengeluarkan biaya untuk buzzer atau memelihara fans club, dan kemudian mengadakan politik belah bambu di antara kelompok masyarakat, maka semua kita akan menerima secara baik. Tetapi persoalannya adalah kalau pemerintah mulai bersikap memotong katakanlah aspirasi dengan beberapa cara, menghilangkan jabatannya, kemudian menyerangnya dengan menggunakan buzzer, mengungkapkan kelemahan-kelemahannya pribadinya di publik dan lain sebagainya, maka itu semakin tidak sehat. Dan jangan lupa, banyak orang yang menjadi penunggang gelap di dalam demokrasi juga. Ya mereka yang barangkali dengan senang hati menyediakan dirinya untuk ditunggangi, untuk menyerang orang yang mengkritik penguasa misalnya. Karena motifnya adalah bisa saja motif finansial, bukan sekedar idealisme. Atau fans club yang saya tidak tahu, mungkin ketakutan. Terlalu favoritisme dengan rezim ini, seolah-olah Indonesia tidak punya masa depan lagi kalau orang lain yang berkuasa misalnya. Jadi kita harus positive thinking. Saya berharap bahwa di sisa masa pemerintahannya, Presiden Jokowi tetap teguh menjaga demokrasi. Jangan sampai tercatat sebagai presiden yang justru membuka ruang bagi munculnya rezim otoriter di Indonesia yang tentu kita tidak inginkan kembali. Pelajaran dari peralihan Orde Lama ke Orde Baru cukup bagi kita semua. Karena ternyata otoritarian itu bisa muncul karena favoritisme terhadap kekuasaan yang berlebihan, dukungan terhadap kekuasaan yang buta, yang irasional, yang menyebabkan tindakan-tindakan penguasa sering dibenarkan walaupun itu mengancam demokrasi. Marilah kita fair. Kebijakan pemerintah yang bagus kita dukung, tapi kebijakan yang tidak bagus tentu kita harus kritik sekeras-kerasnya. Sukar misalnya bagi saya tidak mengkritik soal novel Baswedan misalnya. Sukar rasanya tidak mengkritik mengenai undang-undang tentang pelemahan KPK misalnya. Sukar rasanya tidak mengkritik undang-undang tentang minerba. Sukar tidak mengkritik penggunaan undang-undang ITE. Sukar tidak mengkritik misalnya penggunaan Perpu Ormas dan undang-undang Ormas. Jadi itulah PR-PR kita yang harus kita perbaiki bersama. Yang baik kita pelihara, kita tingkatkan. Yang buruk harus kita segera evaluasi. Kita berharap, semua berharap Indonesia ini menjadi surga bagi warga negaranya. Negeri yang baldatun, toibatun, warabun, ghafur. Berapa kali saya sebutkan istilah ini. Sobat RH sekalian, itu tadi Uber mengenai laporan Freedom House yang menempatkan Indonesia menjadi negara bebas sebagian dengan skor yang turun dalam 3-4 tahun terakhir. Mudah-mudahan
kita mendapatkan hal yang lebih baik untuk tahun 2020 walaupun di tengah COVID. Dan laporan Freedom House tahun 2021 menaikkan angka kita kembali ke level di atas 70 yang menempatkan kita kembali menjadi negara bebas. Mudah-mudahan begitu. Dan yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.